وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah latihan Pemula Salat Jenazah yang tentu saja semuanya adalah para asatidz dan asatidzah, betul atau tidak? Nggak ada yang berani kalau enggak, ya kan? Baik Bapak dan Ibu asatidz dan asatidzah sekalian, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini karena tanpa terasa waktu terus beranjak. Sarapan belum Bu? Sarapan Bu, karena nanti kalau mandi jenazah kalau nggak sarapan perut kosong takutnya pingsan. Malah dimandiin. Nanti malam mayat ya malah dimandiin. Yang belum sarapan silakan sarapan. Saya tunggu. Ya. Udah sarapan? Kalau belum sarapan panitia nyiapin. Ya. Mengambil air putih buat Jakarta. Yang saya hormati Ketua RW 005 Bapak Khairuddin, ya. Masjidnya Khairul Anam, Ketua RW-nya Khairuddin. Mudah-mudahan tambah berkah. Terus Ketua panitianya atau Ketua Lajis Masjidil Sawit namanya Khairul Ali. Jadi semua hari ini sebab Khairul. Khair. Karena nanti jenazah juga ketika mau diangkat kita teriak apa? Khair. Asyhadu annahu min ahlil khair. Bukan sesuai ini, Mas. Cocok. Ya, cocok. Amin. Yang saya hormati Ketua PD Ladisnu Kota Jakarta Timur, Anu Karam, Bapak Ustadz. Apain Bang? Ketua Yayasan Apain? Mau dipocongin? atau Ketua Panitia terlebih dahulu, Bapak Heri Santoso, untuk memberikan sepatah dua kata. Demi masjid, kemudian nanti dilanjutkan sambutan berbuat dan berbuat. Siap. Siapin kasur gue ya. Untuk itu sebelum yang atau saya memulakan Ustadz Kiai Haji Ahmad Yani MPD selaku tutor dan penyelenggara kegiatan pelatihan pemusyawaratan jenazah dari NUKER atau Lajisnu cabang Duren Sawit. Terima kasih Pak telah memberikan kepercayaan kepada wilayah kami RW 5 atau Masjid Khairul Anam untuk melakukan pemulasaran jenazah angkatan ketiga ya Pak. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Khairul Anam Bapak Haris Nur Haris Effendi yang saya hormati, kepada Ketua DKM atau yang mewakili Bapak Haji Abbas, kepada Ketua LMK, kepada Ketua RT 001 sampai dengan RT 10 dan lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah RW 05. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eri Susanto. Ada 30 masjid yang hadir di hari ini, jadi mudah-mudahan kerjasama ini tidak putus sampai di sini. Kita tetap dengan grup WA-nya itu kita tetap hidup komunikasi ya, bisa saling mengisi tukar pikiran. Ada hal-hal tadi ambulan dan sebagainya kita bisa saling mengisi. Saya harap begitu. Kemudian dari NU kami harap tidak hanya putus sampai di pelatihan pemulasaran jenazah, tetapi juga misalnya pelatihan khotib, kemudian pidato atau MC begitu. Mungkin nanti bisa kita lakukan, kami harap begitu. Kemudian kalau Lajisnu itu kan lembaga ambil zakat infak sedekah, artinya kami juga ada keluarga-keluarga duafa, anak-anak duafa yang perlu pendidikan, boleh juga itu kita kerjasama ya Pak. betul. Ya. Ini kita punya kecek Pak. Kalau ada yang mau saya kelilingin ini. Demikian mungkin itu saja. Satu, bahwa kita tetap jalin komunikasi kita antar kita. Ada 30 masjid yang hadir hari ini. Dan yang kedua, kerjasama
tidak hanya pada pelatihan pengurusan jenazah, tapi hal-hal lain bisa kita optimalkan. Sisnu saya kira itu adalah lembaga nasional yang cukup punya aset yang besar gitu ya. Mudah-mudahan kami di sini ada yang duafa itu bisa juga dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti kalau dari kapannya? Jadi kan kenapa saya pakai ini? Karena kan ibu-ibu pada duduk di bawah nih. Kalau tadi di karpet sini, yang belakangan tidak kelihatan. Dan Sekarang memang di bawah kan? bawah. Nggak apa-apa, Pak. Udah sekalian total dah. Baik, gak jadi masalah ya. Oke guys. Jadi yang penting nggak usah menyusahkan. Bang mau pucet bang. Ya. Baik, para Masukin, para cuy. asatidzah yang Jadi, terhormati, baru 4 hari kita dipakai. mulai praktik Masih hari anget. ini dengan terlebih dahulu kita membaca surat Fatihah, mudah-mudahan dengan berkat surat Fatihah. Jadi wajib Bang, kalau titip mau. sakaratul Ini dari sakaratul maut nih. kita mau jadi Konsepnya nggak gitu sih di otak saya sih. Dari sakaratul maut cuy. Jadi gini aja, oke nggak pakai sakaratul maut. Pokoknya prinsipnya ketika si orang tersebut sebelum meninggal sakaratul maut, juga dipersiapkan kain lurik Menghitung atau kain detik demi batik detik. minimal Mau di- satu yang kering. No pocong. No Ya, kapan? minimal satu. Kapas. Terus kemudian Pandanin satu stikernya. disiapkan. Apa gunanya itu? Bang kalau aku Untuk mau sih bang. apa? Ada Menyekat, yang mau. mengeringkan. Ya. Kalau Iya. saya Betawi bilang menyekat. Gimana serunya? Dijadiin Air yang pocong. ada di jenazah. Cek itu Itu aja. yang harus disiapkan semua oleh. Nah, aman. Oke guys, jadi kita mau jadi jenazah di sono. Metakin. Dia udah 2 kali. Ini kedua atau ketiga? Dua. Mudah-mudahan kayak kemarin. Maksudnya terus habis itu lancar gitu. Aman. Pala di sana. Gimana? Nah, iya. Pucet saya ya. Ada wasiatnya. Jadi buat ibu-ibu maafin saya kalau salah ya. Oke guys, gue cuma bilang I love you. Gue sayang sama lu. Jadi yang pertama ketika jenazah sudah ada di di atas tempat pemandian, kita sebaiknya memang ada ijab kabul antara yang keluarga yang meninggal dengan Mas keluarga Ardi, yang jadi meninggal. Mas Ardi. Ya. Mas Ardi. Ibu biasanya pakai siapa? Antum pakai ini nggak biasanya? Serah terima nggak? Pakai. Pakai ya. Pakai serah terima. Saya serahkan jenazah orang tua keluarga saya untuk dimandikan sesuai syariat Islam. Ya, saya terima, saya mandikan secara syariat Islam. Itu jawabnya ibu ya. Jangan jawabnya mobil tuh jaha, wakal jaha, bermahdi mansur. Jangan. Iya bang. Bang. Ini kamar gue yang ini. Ya. Sabar dulu, ini jenazah nggak sabar. Malaikat masih. Kirain masih lama. Jadi setelah jenazah ada dibolongin. Tadi sebelumnya kan nggak bolong, ya. Nanti ukuran ini pas tengah sini nih, ini ukuran dari sini kemari sama dengan yang gua lain ini, ya. Jadi ini dilebihkan, kenapa? Apa fungsinya? Supaya nanti dia bisa jadi baju kurung, ya. Seperti ini. Untuk seperti ini, ya. Cara motongnya, Bapak Ibu sekalian, bisa motongnya itu dihabiskan langsung atau dipotong, dicoak, ya, boleh. Paham jadi Bapak Ibu ya? Berarti ini sudah selesai cara motong, motong baju, motong apa? Kain kapan? Nah terus kemudian untuk tali ikatnya atau tali pengikat ini diambil 2 atau 3 cm dari pinggir, ya, dari pinggir kain kapan yang pertama. Kita sampai kena tadi.
Kalau ini kita nggak apa tadi, asal gantiin aja. Oke. Satunya lagi. Oke. Ini kain yang ketiga, kain yang berapa? Tali yang 3. Kemudian tali yang 5 untuk ikatan jenazah. Pakai kapan? Pertama buat dipotong bawah kaki lah, ya. Terus dengkul, dada. Nggak boleh noleh. Kali nggak boleh noleh. Oh, ini bisa. Atas aja. Itu balapnya nih, balap bisa lihat. Ini maafin di belakang ini. Nggak apa-apa. Kemayat jawab. Kan makan sih. Tadi penjelasannya bahwa yang sebelah kiri harus di bawah, ya. Sebelah kiri di bawah. Kiri siapa, Bu? Kiri mayit. Jangan lupa. Ini kiri mayit nih. Ya. Agak kemudian. Dadah. Sini. Tarikan ini. Terus. Lagi. Oke. Ini kan kapan beda nih. Agak kembali ini. Ini dikit, agak. Nah, lagi. Oke, sip. Ini baru dua lapis, ya. Ini terus lapis ketiga yang tadi saya sampaikan baju kurung seperti baju kurung, ya. Jadi bentuknya nggak lurus, yang bagian pala harus lebih luas. Terutama di dada karena nanti di tangan ini makan apa? Makan kain, makan tempat juga, ya. Inilah lapisan yang ketiga, terus ke sana. Jangan sampai ke atas, agak bawah aja. Pas pala. Ini lagi sholawat. Ini Bang Ijal, sana aja Bang Ijal. Larikan dikit. Terus lagi. Semoga panjang umurnya. Amin. Kurang itu. Terus. Lagi. Tarik kan, luntung aja, luntung. Ditekuk. Terus ini. Ditarik aja. Semua badannya ya. Sampai kaki, sampai di sini lah. Atau misalkan nggak sampai kaki pun nggak jadi masalah. Yang penting nanti ketika jenazah dikafankan, kita pakai di situ aja, ya. Dipakai kayak kafannya di situ. Nah setelah ini selesai rapi, baru kemudian kita taburi. Memang sebaiknya kita ada serah terima dari keluarga jenazah kepada kita yang sebagai amin, ya. Baik, saya terima nikahnya. Antum biasa gimana? Saya serahkan keluarga saya untuk dimandikan karena syariat Islam. Baik, saya terima, saya akan selesaikan memandikan jenazah secara syariat Islam. Sudah lepas, Pak? Ya. Ya. Berarti udah diserahin. Ini kita mau apa nanti terserah. Artinya kita perlakukan dengan baik. Kemudian setelah kita terima jenazah, ya, kita periksa semua. Periksa semua perlengkapan yang tadi, dari mulai sarung, sampo,
kemudian cotton bud. Kalau dulu sebelum ada cotton bud pakai apa? Tusuk gigi, ya. Terus sabun, ya. Itu harus persiapan. Karena kita mau mandiin beliau di amanah. Perlu, ya. Perlu, makanya kan tadi saya bilang kalau tadi ada kain putih yang masih mengikat. Ya, ini kita buka, selesai, baru kemudian taruh di tempat tadi. Kalau ada tangannya yang masih diikat, kita buka. Pokoknya semua yang masih ada menanggak masih ada di badannya, kita harus tanggalkan semua. Ya, supaya udah nggak ada lagi hal-hal lain yang masih nyangkut di badan. Baru kemudian apa tuh? Ada yang gerak. Baru kemudian kita memandikan jenazah, ya. Nah, dalam memandikan jenazah berarti kita harus niat hadas besar. Ya. Nawaitu rabbal hadasil akbari an hadhil mayyitati, kalau buat kalau lagi anak hajar mayit anjami ibadatihi fardhon lillahi ta'ala. Juga apa? Ya, untuk kemari juga, ya, untuk sekitarnya. Nah, ini kita basahin pakai air, ya, atau pakai air hangat, ya. Ini setelah basah baru kita pakai sabun, kemudian diguyur lagi dengan air gelas. Begitu juga sebelah kirinya, ya, sebelah kiri. Nah, ini mendingan jenazahnya bisa diatur. Ini juga posisinya seperti ini, ya. Diairin, disabunin, baru kemudian dibasuh, ya. Ya, selesai. Nah, inilah yang kemudian kenapa kita harus kuat mental, kemudian badan kita harus kuat, fisik kita harus kuat. Karena ketika kita ya sekedar aja, asal ada gerakan seolah bersihkan gigi. Jangan diperiksa gigi. Wah, ini ada sisa kacang nih. Jangan. Diambil lagi. Ya. Atau misalkan ada gigi palsunya atau gigi emasnya, kalau menyebabkan itu dicabut akan merusak si jenazah atau bisa jadi masalah, nggak wajib, nggak mesti. Ya. Ini sih namanya alami kebangetan. Warisan diambil, ada emas mesti diambil juga. Ya. Jadi nggak mesti ya Bu ya. Yang kita berbicara kan awalnya dia nggak ada gigi emasnya. Itu kan gigi dari luar, nggak mesti gigi juga. Ya. Berarti semuanya harus bersih, termasuk jari-jari tangan, ya, kemudian ketiaknya ketika membasuh tadi. Nah, ketika membasuh tangan, jari-jarinya, nah, ini cotton bud tadi yang harus kita siapkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah tubuh, kanan, kiri semua, ya. Minimal 3 cotton bud untuk 5 jari, ya. 3 cotton bud untuk 5 jari, ya. Jangan dipotong lah, ya. Karena itu nggak jadi masalah sebenarnya sih, ya. Jadi dua-duanya kiri dan kanan. Yang kanan selesai, baru kemudian yang kiri kukunya kita bersihkan sampai selah-selahnya ini kita bersihkan, ya. Kita balikkan lagi. Ini belakang tadi udah. Nah, baru kemudian di sekitar lingkaran ini yang harus kita perhatikan, ya. Nah, ketika kita membersihkan sekitar ini, kita jangan sampai turunin ke bawah terus, Bu, ya. Ya, karena kita menjaga kehormatan si mayit, ya. Makanya kemudian kita perlu asisten, ya, dalam mandikan jenazah. Fungsi asisten itu untuk membantu kita mengguyurkan air, ya. Makanya asisten juga yang harus sering-sering ikut. Kadang-kadang kan asisten, mohon maaf, karena nggak tahu, dia main putar aja juga, ya. Orang udah nggak ada di rumah repot, ya. Makanya ketika asisten itu dia masukannya agak tertutup, ini ditutup selangnya, ya. Nah, kita yang mandikan jenazah ada di sebelah sini, ya. Dari mulai toge, kangkung, daging ayam, daging kambing, ya.
sampai itu juga rajin makan katanya manusia. Makanya manusia itu apa sih? Omnivora ya? Omni ya? Kalau herbal kan herbivora. Kalau itu kan makan daging kambing, itu omnivora. Kalau makan aspal itu berarti apa? Ya, kasar. Baru kemudian diganti dengan kain yang kering. Cara menggantinya, ya, ini aja. Ini kain yang basah, ya. Kita tutup mukanya dengan kain yang baru, ya. Ini dijalankan ke bawah, ini sambil ditarik pelan-pelan, ya. Dari pala, tarik pelan-pelan. Berarti kan selesai ya, pakai ini kita buat ini. Ya, yang berarti. Berarti caranya gitu Bu ya. Dari pala yang di atas ditarik ke bawah, yang ini juga ditarik, jadi ikut dia. Nah ini selesai baru kita taruh ke tempat yang kita tadi. Berarti sudah selesai, ya. Jadi berarti kain yang baru kering, jenazah sudah siap, sudah selesai dimandikan, tinggal diapain Bu? Dikapankan. Ayo sekarang kita kapankan. Membantu mengangkat. Mana Ustaz tadi? Mayatnya tidak sendiri. Tidak sendiri. Tapi kita harus latihan biar tahu cara ngangkatnya gimana. Jangan tidak sendiri. Jangan diangkat aja, diangkat. Caranya. Ini Ibu, sebelum jenazah kita angkat, saya mau nanya ini harus diangkat tapi enggak nih? Ya kan nanti hasilnya enggak. Maksudnya ini mau pakai praktek ini diangkat kan nih? Enggak usah langsung ya. Oke. Sesuai mayatnya aja, sesuai mayat. Kapasnya. Kan kita mau praktek nih. Nggak usah sekalian udah matiin. Sesuai jenazahnya aja Ustaz. Bisa dicuci baju. Makanya saya tawarkan ini diangkat aja Pak Jari, karena kalau nggak diangkat dari baju Bu. Ya nggak apa-apa. Mayatnya bilang nggak apa-apa. Volunteernya tapi setuju nggak diangkat. Berarti nggak apa-apa. Sesuai prosedur. Ayo siap. Yang sebelah sini jangan. Di bagian terima aja, bagian terima sebelah sana. Kuat gak? Ayo Pak, kasih tangan. Orang atas yang ada. Oh, benar. Encengnya dikilingin ya nanti kalau ada buat dia. Pokoknya sesuai prosedur Ustaz. Jadi udah selesai Bu ya. Dan jenazahnya udah di atas kain kapan, ya. Sekarang tinggal kita kapasin. Oke, sini aja. Kapasnya, ya. Perempuan ditutup ini. Kalau kasih bukanya, kalau lagi nggak apa, kalau buka segini aja perempuan nggak apa-apa, ya. Dibawa boleh. Nanti kan ini harus pakai tertutup begini, ya.
Makanya itu salah satu kenapa harus pakai satir penutup supaya si jenazah nggak terlihat oleh orang banyak, cukup keluarga atau yang mandi, ya. Karena kalau kelihatan semua repot, ya. Takutnya ada air yang terlihat, ntar malah kita wah, saya ngeliat dia lagi dimandiin, ternyata jenazahnya begini, waduh. Kalau ibu-ibu yang cerita agar sebagai ganjalan dia juga, ya, ya. Ini agak panjang kan, nanti disesuaikan aja. Itu tutup sini, ya. Kayak bantal gitu, Ustaz. Ya, kayak bantal, tapi jangan terlalu tinggi benar. Ya. Nah, terus tangannya apa? Ininya, ketiaknya kiri dan kanan juga harus tutup. Ini nggak cukup, ya. Hidung ditutup. Jadi mohon dicatat aja kan. Jadi kiri kanan dari ketiak si jenazah harus ditutup pakai kapas, ya. Ini jangan. Termasuk tangannya juga, ya. Ini kan tadi makanya sampai sini. Uping tangannya dulu. Nah ini harus ditutup juga. Harus ditutup seperti ini. Hidungnya Ya. ditutup, Ustaz. Entar dulu. Biar nggak bisa hapus deh. Yang penting kita sudah tahu. Apa tuh harus saya ini ya? Biar kalian ya. Juga yang mahal ya. Nah, ini kan sudah sampai tangan ya. Terus tutupnya juga ditutupin apa? Terus ini tutup kapas, baru ini kita angkat. Ya. Nah, diangkat, ditutup sini, sambil kemudian ini terus dikapasin, tapi pelan-pelan dulu. Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai membuka auratnya ya, oke ya. Buka aurat, ditutup ini dipas tangan aja, ya. Ditutup sampai bawah. Anggap katakanlah ini ketutup ya. Ya. Ini kita apa? Kita tutup. Nah, terus ini bawahnya juga dikasih kapas juga sekali lagi. Ditambah apa ini kurang kayaknya. Ya, berarti ini udah ketutup sama kapas ya, Bu ya. Nah, terus kemudian pahanya kiri kanan juga harus pakai. Ya, pakai kiri dan kanan, ya. Ini sambil ditarik. Terus turunin, ya. Turunin berarti sudah sampai paha. Sampai paha terus. Nah, terus sampai di betis kiri dan kanan juga harus dikasih. Nanti pakainya gini aja. Ya, betisnya itu dipakai. Begini pakainya, Bu ya. Kiri kanan. Ya. Ya, yang kiri juga, yang kanan juga, yang kiri juga. Ya. Berarti yang kanan dulu. Nah, ini sambil ditutup. Ya. Baru terakhir dikat. Nah, ini boleh kita angkat nih. Ini kan kain apa yang tadi? Kain Penutup. batik. Kain Ya. batik. Nah, ini kakinya kadang-kadang si jenazah, mohon maaf, suka nggak dapat. Makanya di saat di sini, kalau bisa didapetin tadi kita pasang, ya pasang kapas nih. Boleh seperti ini, ya. Ya, ditutup seperti ini. Kan ini tutup. Ya. Dan kita pakai itu aja, pakai kapas aja, jadi kan, ini. Berarti selesai kita membungkus jenazah. Baru kemudian bungkus yang sebelah kiri adanya di atas. Ditutup semuanya, Pak. Jangan dulu. Enggak, maksud ini ya. Maksudnya sebelum diikat belakangan. Tadi itu kepala belakangan. Itu terakhir. Jadi kaki dulu ya. Dari sebelah kiri dulu. Ini saja ya. Kita angkat kemari. Yang ini tidak. Ini tadi. Nah ini. Ya. Ini sampai kita agak kencengin Pak ya. Biar dia rapat. Ya. Beradu. Ya. Seperti ini. Lalu kemudian sebelah kiri. Ya. Ini agak kenceng Pak, gini enggak apa-apa. Ya. Terus sebelah kanan. Ayo Pak Rizal.
Togap. Togap. Ini nggak apa-apa seperti ini Pak. Luar biasa ini Bang. Nah, Relawan kita. jadi ini boleh kita apa? Ketemu seperti ini. Jasanya besar untuk kita semuanya. Nah ini kan potong di kaki, baru kita ikat. Ikatnya sekali lagi nggak perlu ikat mati, atau cuma mati. Ikat di ikat sekali atau 2 kali boleh. Ya. Atau kan jangan berdiri dulu ya. Nah kemudian jadi mengikat yang di sampingnya, sebelum mengikat diterapin dulu ini posisi-posisi ini semua, ya. Agar rapi. Nah, yang malaikat yang penting nggak rapi amat. Ya. Ini didengkul. Sekali lagi ikatnya ada di sebelah kiri kita. Ini aja ya Bu ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri jenazah, ya. Keluarga, mau tutup nih keluarga. Siapa mau nyium terakhir kali? Yang terakhir. Siapa mau nyium terakhir kali? Nggak boleh kena air mata. Ada, Mas Raja. Istrinya, tolong cium. Ayo, terakhir. Kalau praktek nggak usah pakai ginian ya. Ribet Ibu. Ribet. Jangan pakai mic ya. Jangan tutup matanya. Fase terakhir ini, terakhir yang atas ikat. Lalu sebelah kiri tapi dari arah kiri si jenazah, bukan dari arah kiri kita. Tujuannya adalah agar ketika sudah masuk liang lahat, maka diadakan kiblat akan mudah bagi yang menguburkan untuk melepas ikatan-ikatannya. Oke, berarti dari mulai ujung kaki sampai dada sudah selesai. Tinggal mukanya, kapasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini semuanya ini harus dilihat. Jadi lubang hidung semua, ya. Harus ini pakai boleh kan? Pura-pura aja. Ketika mengangkat, ya. Makanya nanti ini kapas ini salah satunya, ya. Ini nutup mulut. Ini kan nanti begini nih. Nah ini harusnya kalau kapasnya cukup sampai, ya. Kalau perempuan pakai tudungan, ya. Ya. Boleh. Karena dengan kapas ini nanti kapas kencang juga, ya. Kapas kan? Kencang, ya. Jadi sebelum diginiin, hidungnya semua harus tutup, ya. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Dia sahabat saya Pak, saya tanggung jawab. Hidungnya nggak usah. Kalau pegang, pokoknya kuping kiri kanan, hidung harus tutup, ya. Saya bilang boleh nggak? Kalau tega, gitu. Boleh. Kemudian ini kapas kita agak angkat dikit. Ini untuk menutup kepala. Jadi kalau kapasnya panjang, ya, ini sampai ketutup mari, ya. Ini juga bisa jadi pegangan bagi si mulut yang agak hangat. Karena kalau ini kenceng juga, kapas cukup megang juga, ya. Jadi ini udah selesai ketutup, ini juga udah ketutup, termasuk kepala ini tutup, Semuanya sudah ditutup. udah ketutup. Ada sering terjadi atau memang sering praktekkan, biasanya didananin dulu ibu, ya. Dibedakin, laki juga ada bu, ya. Jadi alisnya, kemudian bulu matanya, ada kumisnya, ya. Dipakein kan kalau kita beli langsung ada sifat mata atau ada
alis mata, Celak. celak, ya. Itu dibukain dulu mukanya. Itu terakhir sebelum itu tutup. Kalau Itu ada dah. kesempatan ini Kiai, kadang-kadang menunggu keluarga yang pengen lihat sebelum kita masuk. Asisten tolong menutup. Ini nanti tutup semua ibu ya. Cuma ini prakteknya aja gini. Ya. Pokoknya menutup semua ibu ya, pakaikan kapas ya, setelah hidung, dua lubang, telinga, dua lubang, mata semuanya kita tutup, baru kemudian bagian kepala terakhir. Iya benar itu. Profesional nih, profesional. Ya. Berarti ini semua harus diliput bu. Ya. Sudah selesai. Ini diikat ya, ikat ya. Dekat. Boleh. Ya jangan kita kencang ya misalnya. Boleh. Habis itu berdiri bu. Nah, berarti sudah selesai. Belum bu. Habis selesai baru kemudian ini ditutup. Ya. Tutup. Wah ini juga kepala. Tonggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian sama yang ngurus masjid deh, mau ada sambutan atau apa silakan ya. Biasanya kemudian ada kalimat isyhadu annahum min alil khair. Langsung kita jawab khair. Banyak tiga kali. Makanya kemudian harus sambung bu. Wajabat lahul jannah. Ya. Ada penambahan itu. Ketika kita sampaikan isyhadu annahum min alil khair, wajabat lahul jannah. Jadi Allah memastikan dia masuk ke dalam surga. Ya. Berarti sholatin sudah selesai, tinggal kita kuburin. Ya, kuburin. Cara menyerahkan jenazah, katakan ini apa? Sudah melambung kubur. Menyerahkannya apa? Tangan kanan sebelah bawah. Tangan kiri atas. Ya, kiri atas. 3 orang. Ya. Ben, bantuin Ben. Tar kantongin. Nah, oke, sip. Jadi harusnya ini udah dibuka semua nih. Ya. Jadi di waktu di apa di keranda, Jadi tikar masih di keranda dilepas sudah lepas semua. Jadi ulang dia ulang. Kata ini. Masuk langsung ke atas ke bawah. Ya. Oke. Miringin. Oh, jagain. Ya, kalau ini aku kurang ini, atau miring deh. Nah, ini kita buka semua ya bu ya. Jangan ada yang tidak buka, walaupun ada titipan dari orang. Ya, tinggalin di tanah. Ya, semua dibuka. Taruh di boleh di sini boleh pak, atau taruh di belakang boleh semandang ini boleh. Yang penting jangan bawa ke atas. Ya, maaf. Nah, ini jenazah ibu dibuka biar pipinya menyentuh tanah, ya, mukanya menghadap ke tanah, ya. Pipi yang kanan, pipi kanan jenazah menyentuh tanah, kemudian mukanya menghadap atau menyentuh tanah di sebelah kiblat, semua dibuka. Nah, baru kemudian kita biasanya pakai bentukan tanah, bandaran tanah sebanyak 7 atau 9 dong, boleh. Setelah selesai itu baru kemudian diadani dan dikomatkan, ya. Jenazah selesai baru kemudian Kubur. kita tutup dengan dinding ari sambil kemudian selesai ditutup dinding ari baru kemudian apa? Papan. Dinding ari atau papan, ya. Baru kemudian ibu buruk. Berarti jenazah sudah selesai dikuburin, ya. Panitia atau Oke, sudah selesai. Sudah.
Kakinya buka, kan tadi buka kakinya. Kan tadi semua udah dibuka, ya. Ya. Ini ada yang foto nggak? Berarti udah selesai tuh ya. Nah biasanya kita di Jakarta itu sebelum enggak nanti biarin aja buat foto bareng-bareng. Ya. Sebelum pulang ke rumah masing-masing biasanya kita